Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perogoniman di dalam Islam. Mengenai masalah ini di dalam fikih biasanya terbagi menjadi 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama jual beli, kemudian ada yang namanya khiyar, kemudian ada salam, dan yang terakhir ada yang namanya al-hajru. Akan tetapi untuk kesempatan kali ini kita akan fokus membahas mengenai jual beli. Apa sih yang disebut dengan jual beli? Kalian pasti sudah pernah mendengar dan pernah mempraktekkan apa itu jual beli. Namun kalian tahu apa sih arti dari jual beli itu? Jual beli berasal dari bahasa Arab ba'a yabi'u bai'an, yang artinya muqabalatu syai'in bi syai'in, atau dalam bahasa Indonesia tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Bisa tukar menukar antara barang dengan uang, bisa tukar menukar antara barang dengan barang yang biasa kita sebut dengan barter. Adapun jual beli secara istilah adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan perpindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Jual beli ini mengakibatkan perpindahan kepemilikan yang asalnya kepemilikan dari si A kemudian pindah ke si B, dari si B bisa pindah ke si C. Ini bisa melalui akad jual beli. Dan di dalam Islam jual beli itu harus memenuhi syarat dan rukunnya. Jual beli ini diperbolehkan di dalam Islam dengan dasar Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli itu diperbolehkan, akan tetapi riba diharamkan. Oleh karena itu kita dalam proses jual beli tidak boleh terkandung unsur riba. Untuk selanjutnya dasar yang kedua berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW. Afdalu kasabi amali rojuli biyadihi wa kullu bi'in mabrurin. Pendapatan yang paling utama dari seseorang adalah hasil usaha sendiri dan hasil jual beli yang mabrur. Kata mabrur di dalam hadis ini itu mengandung pengertian yang terbebas, jual beli yang terbebas dari unsur tipu menipu dan merugikan orang lain. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat dan rukun jual beli. Untuk rukun jual beli harus memenuhi 5 hal. Jual beli itu harus ada 5 hal, 5 unsur. Yang pertama bai' atau penjual. Kemudian ada mushtari, ada penjual, ada pembeli. Tidak mungkin ada jual beli tanpa penjual dan tanpa pembeli. Untuk yang ketiga ada barang atau harta yang dijual belikan. Yang keempat ada uang atau alat bayar yang digunakan sebagai penukar barang. Ada uangnya, ada alat tukarnya. Bisa pakai uang, bisa pakai barang. Untuk selanjutnya ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini sebagai bukti adanya kerelaan dari dua belah pihak, antara dari penjual maupun dari pembeli, sama-sama rela. Karena dasar yang paling utama jual beli di dalam Islam adalah saling rela. Tidak boleh ada paksaan. Untuk pembahasan yang selanjutnya mengenai syarat barang yang diperjualbelikan. Syarat yang pertama, barang itu suci. Artinya kita tidak boleh menjual barang najis seperti menjual darah, menjual bangkai dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Untuk yang kedua, barangnya bermanfaat. Barangnya harus mempunyai manfaat. Untuk yang ketiga, barang itu milik kita sendiri. Kita tidak bisa menjual barangnya orang lain. Itu menyalahi. Kecuali jika orang lain itu memberikan wewenang kepada kita untuk menjualkan barangnya atau mewakilkan kepada kita untuk menjualkan barangnya. Untuk syarat yang keempat,
barangnya harus dapat diserah terimakan. Jadi kita tidak bisa menjual barang yang tidak bisa diserah terimakan. Misal kita punya barang, punya sepeda motor misalnya, kemudian sepeda motornya sudah hilang, kita bilang kepada teman kita, belilah sepeda motor saya yang sudah hilang. Itu tidak bisa, karena barangnya tidak bisa diserah terimakan. Untuk yang kelima, barangnya harus jelas. Barang itu dapat diketahui jenisnya, ukurannya, sifat, dan kadarnya. Misal kita menjual sebuah baju, harus jelas bajunya dari bahan apa, kemudian warnanya apa, kemudian size-nya berapa, itu harus jelas. Baik itu penjualan melalui langsung atau offline, atau penjualan yang lagi tren di saat ini yaitu melalui offline, itu harus jelas, tidak boleh tidak jelas. Untuk selanjutnya, syarat penjual dan pembeli. Baik penjual dan pembeli, yang pertama itu harus berakal sehat. Orang yang tidak sehat akalnya, orang yang gila, itu tidak boleh melakukan akad jual beli. Jika melakukan jual beli maka akadnya tidak sah. Kemudian syarat yang kedua, atas kemauannya sendiri. Tidak bisa kita kemudian memaksakan teman kita untuk menjual barangnya kepada kita, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, sudah dewasa atau balik. Artinya apa? Jual beli itu tidak sah dilakukan oleh anak-anak, kecuali proses jual membeli barang yang umumnya yang remeh, seperti membeli permen, membeli es teh, dan lain sebagainya, itu boleh. Tapi untuk membeli hal-hal yang mahal tidak diperbolehkan. Untuk yang syarat keempat, keadaan dari penjual dan pembeli itu bukan orang yang pemboros harta, bukan orang yang tidak bisa mengelola hartanya. Kalau untuk orang yang tidak bisa mengelola hartanya itu harus menjadi tanggung jawab oleh walinya. Oke, kita masuk pembahasan selanjutnya, jual beli yang terlarang. Pada pembahasan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sah tapi terlarang, dan yang kedua, terlarang dan tidak sah. Kita masuk yang pertama, jual beli yang sah tapi terlarang. Dalam pembahasan ini ada 6 hal. Yang pertama, jual beli yang harganya di atas atau di bawah pasar dengan cara menghadang penjual sebelum tiba di pasar. Misalnya gini, kita ingin mendapatkan barang dengan harga yang murah. Misal kita sama-sama seorang penjual, kita ingin mendapatkan barang yang sangat murah yang bisa kita jual lagi dengan harga yang lebih mahal di pasaran. Kemudian kita mendatangi misal seorang petani, yang petani itu baru panen dan belum tahu harganya di pasaran. Kemudian kita datangi dan kita membeli barang dari dia dengan harga yang jauh lebih murah daripada di pasaran. Hal ini dilarang tapi sah, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, la tatalaqur rukban, dan janganlah kamu menghadang orang yang berangkat ke pasar. Untuk kedua, membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawar orang lain, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la bai'a ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah seseorang menjual sesuatu yang telah dibeli orang lain. Misal ada orang sedang proses tawar menawar, misal beli tanah itu belum deal, belum setuju, belum terjadi proses jual beli, masih tawar menawar. Tiba-tiba kita juga ingin membeli, kita ikut masuk ke situ, kemudian membeli dengan harga yang lebih mahal, akhirnya diberikan kepada kita, itu tidak diperbolehkan. Untuk selanjutnya, yang ketiga, jual beli barang untuk ditimbun supaya dapat dijual dengan harga mahal di kemudian hari, padahal masyarakat membutuhkan pada saat itu. Ini tidak boleh karena bisa menyengsarakan orang lain, sebagaimana sabda Nabi, la yahtakiru ila khotiun, rawahul Muslim,
Tidak ada yang menahan barang kecuali orang yang durhaka. Hadis riwayat Imam Muslim. Untuk yang keempat, jual beli untuk maksiat. Hal ini dilarang sebagaimana firman Allah, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Kita menjual senjata tajam untuk orang yang kita sendiri sebenarnya sudah tahu akan digunakan untuk melakukan kejahatan. Hal itu dilarang. Untuk yang kelima, jual beli dengan cara menipu. Nabi Muhammad SAW bersabda, nah Nabi SAW an bai'il gharar. Nabi melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipuan. Dalam jual beli tidak diperbolehkan adanya tipu menipu. Kemudian nomor 6, jual beli yang mengandung riba. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda. Quran surat Ali Imran ayat 130. Nah, itu semua tadi adalah jual beli yang sah tapi dilarang di dalam agama. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai jual beli yang terlarang dan tidak sah, yaitu yang pertama, jual beli sperma binatang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Jabir radhiyallahu anhu, naha an bai'i bil fahli, rawahu Muslim wan Nasa'i. Nabi SAW melarang menjual air mani binatang jantan. Untuk yang kedua, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anak Nabi SAW naha an bai'il madhamin, bahwa Nabi SAW melarang menjual belikan anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Hadis riwayat Al-Bazzar. Jadi tidak boleh kita membeli atau tidak boleh kita menjual. Misal kita punya hewan ternak yang sedang hamil, punya kerbau misal, kemudian kita menjual kepada teman kita janin yang masih di dalam kandungannya, itu tidak diperbolehkan. Untuk yang ketiga, menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diserah terimakan kepada pembelinya. La tapi anna syai'an ishtaroitahu hatta takbidhu, rawahu Ahmad wal Baihaqi. Dan janganlah kamu menjual sesuatu yang kamu beli sebelum kamu terima. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Misal kita membeli secara online, barangnya masih dalam perjalanan, kemudian kita menjual lagi kepada teman kita barang yang belum kita terima, itu tidak diperbolehkan. Yang keempat, menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Sabda Muhammad SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, nah Rasulullah SAW an bai'is thimari hatta yabdu silahuha. Nabi SAW melarang menjual buah-buahan yang belum tampak manfaatnya. Muttafaqun alaih. Misalnya kita mempunyai sebuah pohonnya itu ada buahnya, dan buahnya itu masih bunga, belum jadi buah, kemudian kita menjualnya. Jual beli seperti ini dilarang. Karena apa? Bisa merugikan salah satu pihak. Misal sudah dibeli dan ternyata bunganya itu rontok sehingga tidak menjadi buah atau menjadi buah cuman sedikit, maka pembelinya merasa rugi, itu dilarang. Begitu ya, itu semua tadi sudah kita jelaskan mulai dari awal, dari arti apa itu jual beli sampai ke jual beli yang terlarang dan tidak sah. Untuk menutup pertemuan kali ini, ada beberapa hikmah dari jual beli. Yang pertama, membentuk kepribadian muslim yang terhindar dari kepemilikan harta secara batil. Jadi Islam itu sangat menjaga kita agar kita mendapatkan harta itu dengan baik, tidak secara batil, sebagaimana Quran surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua, membentuk kepribadian muslim yang terhindar dari kepemilikan harta secara riba. Islam sangat mengatur agar kita tidak
terjerumus kepada hal-hal yang riba. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian yang ketiga, mendorong untuk saling menolong sesama manusia sehingga mempunyai nilai sosial kemasyarakatan. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian yang keempat, melaksanakan hukum yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang diharamkan. Al-Quran surat Al-Baqarah 275. Kemudian yang terakhir, mendidik pihak penjual dan pembeli agar memiliki sifat-sifat ingkang rasa, saling menghormati, lapang dada dan tidak tergesa-gesa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara idza qtada. Ruhul Bukhari wa Tirmidzi. Allah memberi rahmat kepada orang yang berlapang dada pada saat menjual, pada saat membeli, dan pada saat menagih hutang. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Ya, demikianlah kita pembahasan kali ini mengenai jual beli. Semoga ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan bisa langsung WA pribadi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.